Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah Allah perkenankan kita bisa bertemu kembali dalam aktivitas sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita ngaji nih ba'da subuh. Mudah-mudahan subuh ini menjadi subuh yang lebih baik dibanding subuh sebelumnya. Apalagi ini adalah bulan Rajab, satu di antara 4 bulan suci dalam kalender Hijriah. Kita akan lanjutkan, kalau yang ngikuti dari awal, ngaji kita dari makom, dari terminal Taubat. Setelah beberapa episode Taubat, kita masuk ke barangkali namanya mungkin terminal kedua dari perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semua sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berupaya dengan serius membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan badan kita, mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar kita menjadi semakin intens dilakukan dan lain sebagainya. Maka kita masuk ke dalam makomat kedua, terminal kedua, yaitu Waroh. Dan ini kali ngaji subuh di bulan Januari 2023, bulan Rajab. Saya mengajak kita untuk membaca 2 ayat dalam Al-Quran yang penjelasannya begini kurang lebih. Jamaah subuh yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meminta kita sebagai bukti keimanan kita yang sejati hanya menyembah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, hanya percaya kepada Allah. Bagi yang pernah mendengar atau misalkan mengikuti tentang ma'rifatullah, nanti ketemu dengan kalimat-kalimat la ma'buda illallah, la mawjuda illallah, dan lain sebagainya. Karena itu manusia yang patuh mengikuti kehendak nafsunya atau dorongan syahwatnya, maka dia dinilai oleh Al-Quran sedang menjadikan syahwatnya sebagai Tuhan. Padahal tadi kan komitmen kita sebagai orang yang beriman itu, kita hanya akan menyembah, bertuhan kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Tapi Al-Quran kemudian memberikan sindiran sangat keras kepada kita. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 43 Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Ini jelas ya? Dari saya nggak terlalu jelas ini. Kurang fokus ya. Masih Kang Rana bikin fokus, diputerin dikit. Kurang fokus, blur jika di foto bari oyang. Putarkan dikit. Nah ini jelas. Sebentar dia unggul. Saya khawatir nanti matanya jadi rusak. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu apa anta takunu alaihi wakila. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan jadi pelindungnya? Ini sindiran keras, teguran keras Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Muhammad. Makanya Allah menggunakan ara'aita, domir anta, kata ganti kepada Nabi SAW. Jangan-jangan ada yang mengaku sebagai umatmu tapi tidak menyembah aku, justru menyembah hawa nafsunya, menyembah dirinya sendiri.
Apa anta takunu alaihi wakila. Ini kalau dijelaskan dalam perspektif tasawuf itu maknanya begini. Apakah kira-kira pantas engkau menjadi pelindung orang-orang seperti itu? Karena nabilah yang mengajarkan kita untuk kemudian menyembah hanya kepada Allah semata. Dalam ayat yang lain dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat ke-23 ini lebih panjang lagi ayat yang tadi itu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah famay yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Ini lebih menjelaskan tentang yang tadi. Kalau tadi kan cuma sekedar menyindir, menegur keras. Jangan-jangan di antara sahabatmu, di antara umatmu itu ada yang tidak menyembah Allah tapi menyembah dirinya sendiri, memperturutkan hawa nafsunya, sehingga dianggap layak atau tidak, pantas atau tidak Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jadi wakil. Wakil itu kan jadi backing, jadi pelindung, jadi tempat kita kemudian meminta pertolongan dan lain sebagainya. Tapi dalam ayat ini bahkan disebutkan dampaknya dari orang yang menyembah hawa nafsunya, mempertuhankan dirinya sendiri. Pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya? Maka Allah kemudian membiarkannya tersesat sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya tersesat? Mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Afala tadzakkarun. Pelajaran itu dalam bahasa Arab tadzakkaru berasal dari kata dzakar. Nanti ketemu kata zikron, ketemu kata zikir. Artinya orang-orang yang berikhtiar mengambil pelajaran adalah orang-orang yang selalu berzikir, dan mereka inilah yang akan sangat dekat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang Allah muliakan, Al-Quran bahkan memuat orang-orang yang saking jauhnya tersesat, mereka justru merasa sedang melakukan kebenaran, padahal mereka sedang melakukan kekeliruan. Nanti di penghujung surat Al-Kahfi itu ada ayat yang menjelaskan orang-orang yang sangat jauh tersesat itu adalah orang-orang yang merasa sedang melakukan kebenaran, padahal mereka melakukan keburukan, melakukan kerusakan. Dan orang-orang seperti itu semakin hari, tentu dari perspektif sudut pandang para ulama, bukan makin sedikit, makin banyak. Cirinya mudah, mereka susah untuk bisa mendengar orang lain. Mereka susah untuk bisa menerima apa yang disampaikan orang lain. Selalu merasa benar, selalu merasa paling benar, dan orang lain tidak. Kalau balik lagi ke materi awal, jamaah subuh yang Allah muliakan, ini latihannya serius. Salah satu saja yang ingin saya ulang lagi. Latih untuk lebih sering mendengar. Latih sering mendengar. Kadang-kadang yang kita dengarkan itu pembicaraan sepele. Kayak seperti ini nggak terlalu penting sudah pembicaraan sepele. Tapi mungkin lewat pembicaraan sepele seperti ini Allah menjadikan itu wasilah, sarana mendapatkan hidayahnya. Kenapa? Karena sekarang ini semakin banyak orang yang ingin didengar, inginnya didengar, menyampaikan banyak hal dan sebagainya. Kadang-kadang tidak menjadi hal yang baik dan sebagainya. Ini latihan kita untuk kemudian riyadhah batiniah kita tuh salah satunya adalah memperbanyak mendengar. Ya mas sekalian yang Allah muliakan, untuk menjelaskan warong saya kutipkan hadis dari Sahihain Bukhari dan Muslim dari Abi Abdullah bin Nu'am ibnu Bashir
qala innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mutasyabihatun la ya'lamuhunna katsiran minan nas. Nabi SAW menegaskan dari Nu'man bin Bashir bahwa kata Nabi SAW, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Di antara keduanya terdapat perkara yang syubhat. Syubhat itu kalau halal jelas, haram jelas, berarti tidak jelas. Samar antara halal dan haramnya belum jelas. Yang mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Jadi kita tidak pernah tahu sebetulnya. Secara umum banyak di antara kita tidak tahu yang syubhat ini apakah dekat ke halal atau jangan-jangan dekat ke haram. Karena seperti ini banyak di tengah-tengah kita, saya kutipkan lagi satu hadis yang tidak jauh berbeda. Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Cucunya Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyebutkan, aku hafal betul apa yang disampaikan dari Rasulullah SAW, dari kakeknya. Kata Nabi SAW, tinggalkan apapun yang meragukan dan lakukan apa yang meyakinkan. Dua hadis ini yang kemudian jadi rujukan bapak-bapak yang Allah muliakan tentang kewajiban seorang yang melakukan perjalanan menuju Allah untuk waro. Apa yang disebut waro itu? Waro itu kalau dalam ungkapan keseharian, perilaku menjaga diri dari semua perkara tercela sebagai cara mendekatkan diri pada Allah. Pokoknya dijaga diri saja. Wah, ini kira-kira buruk, kira-kira tidak bermanfaat, kira-kira dekat nyerempet maksiat. Ya sudah, jaga diri untuk tidak melakukan itu. Secara khusus bagi para penempuh jalan spiritual, dalam terminologi tasawuf disebutnya salik, dari kata salaka. Karena Nabi pernah menyampaikan begini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang salaka itu sebetulnya jalan, tapi dalam makna hadis man salaka tariqan itu dia keluar dari rumahnya, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan tempat tidurnya, meninggalkan keluarganya. Ya, kalau bapak-bapak sekarang dinginnya udara subuh juga kemudian diterjang untuk kemudian bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu disebutnya dalam bahasa agama dengan salaka. Karena itu orang-orang yang disebut dengan salik itu disebut para penempuh jalan spiritual. Dia mengorbankan kenyamanannya, mengorbankan waktunya, tenaganya supaya bisa dekat dengan Allah. Janji Allah adalah sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan dia mendapatkan jalan ke surga. Nah, waro itu dimaknai sebagai tindakan manusia, siapapun dia, yang selalu menjauhi perilaku-perilaku terutama yang di dalamnya terdapat syubhat, hal yang meragukan apakah halal atau haram. Dan dalam kehidupan sehari-hari, perilaku waro ini akan terlihat dari perilaku mereka yang tidak bersedia makan dan minum sembarangan di tempat tidak jelas halal dan haram, serta tidak tahu sumbernya. Ini jadi bagian penting bagi orang-orang yang sedang berupaya menjaga dirinya. Yang tidak jelas saja dia tidak berani, apalagi misalkan yang jelas-jelas haram. Apa misalkan yang jelas-jelas haram? Memberhentikan orang di jalan, kemudian membuat orang itu harus mengeluarkan uang kepada seseorang dengan terpaksa, tidak ada udzur syar'i dan lain sebagainya. Itu secara fikih semua ulama saya yakin ijma, itu kalau pakai bahasa fikih ijma haram. Dan itu dilakukan oleh sebagian orang, pakai seragam deh, pakai undang-undang dan lain sebagainya. Yang jelas haram seperti itu saja banyak orang yang berani melakukannya. Orang-orang yang hati-hati jangankan yang begitu,
yang tidak jelas, khawatir dekat kepada haram, mungkin saja masih halal, tapi belum terlalu jelas, dia tidak berani melakukan. Ini butuh keberanian luar biasa. Ini ada contoh Pak ya, di Kopo Permai ada seorang kawan, bapak-bapak kalau saya sebutkan namanya kenal. Ini kisah hampir mungkin 15 tahun yang lalu, lebih lah. Ketika yang bersangkutan itu pertama kali jadi PNS. Dan ketika jadi PNS itu kan sebelum menerima istilahnya 100% itu dia sudah bekerja. Sebelum prajabatan, itu kan gajinya belum 100%. Tapi dia sudah dibayar dari tempat dia beraktivitas. Katakanlah misalkan dia sudah dibayar sekitar 2.500.000 rupiah per bulan. Dengan hitungan, karena yang bersangkutan itu ngajar 16 jam pertemuan. Jadi dia menghitung itu. Jadi dia punya jatah setelah nerima berarti 2,5 juta itu untuk 16 jam pertemuan selama sekian hari dalam seminggu. Jadi ketika kemudian dia menerima lebih, kadang-kadang diterima oleh yang bersangkutan itu lebih dari 3 juta. Itu secara langsung yang bersangkutan saking hati-hatinya, kemudian beliau sisihkan. Yang beliau tahu bahwa saya ini nerimanya 2,5 juta, berarti sisanya ini belum tentu milik saya. Nah yang inilah yang kemudian beliau titipkan kepada banyak halayak, karena dekat dengan panti yatim dan sebagainya. Sempat ngobrol dengan saya, Kang, siga abdi kieu leres apa yang saya lakukan ini benar nggak? Saya dapat honornya selama belum 100% itu kurang lebih sekitar 2,5 juta. Tapi kemudian oleh tempat saya ngabdi dibayarnya lebih dari segitu. Padahal saya kan belum 100%. Saya hanya takjub yang bersangkutan yang begitu sering ditanyakan. Karena jigana pami urang mah geus we da ieu mah jelas duit urang. Ternyata ada orang-orang yang demikian serius menjaga dirinya supaya tidak mengkonsumsi, tidak memakai, tidak menggunakan yang menurut dia ini bukan haknya, bukan hak saya. Karena hak saya itu hanya sekian. Jadi kalau lebih nggak boleh dikembalikan, itu harus dibawa dan sebagainya, sehingga dia keluarkan. Kayaknya kalau yang begini nih jadi pejabat nih luar biasa. Sudah tahu misalkan bahwa ini bukan haknya, nggak akan berani. Karena sekarang ini kan jadi seudon ya. Banyak orang yang justru gimana caranya supaya yang bukan haknya pun bisa bisa mendapatkan bagian dari yang bukan haknya. Di antara ciri orang yang waro itu adalah dia berhati-hati dengan penghasilannya, dengan makan minumnya, dengan tempat di mana dia beraktivitas. Semua kehati-hatian ini dilakukan karena mereka sangat percaya bahwa apapun yang dimakan seseorang akan mempengaruhi pemakannya. Banyak orang yang tidak terlalu percaya sama ini. Apapun yang dimakan, bukan cuma zatnya. Kalau banyak misalkan makan yang protein hewani, katanya orang menjadi lebih agresif. Itu kan penelitiannya saya baca seperti itu. Kalau yang protein nabati, nanti orang menjadi lebih lembut. Bukan cuma itu, tapi yang jelas dalam literatur agama, kullu lahmin nabata anil haram pannaru aula biha. Satu lahmin itu kan satu kepal yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita dari yang haram, maka tulang, darah, kulit itu tumbuh dari yang haram, pannaru aula biha. Yang bisa membersihkannya hanya neraka. Ungkapan gampangnya gini, kalau kita biasa mengkonsumsi tanpa ada kejelasan sumbernya, pokoknya yang penting duit kan sekarang gitu, penting duit Pak Ustadz, mikiran wae haram halal mah iraha trek beunghar. Konsumsi itu berdampak sangat besar, paling tidak minimal kepada kecenderungan untuk ibadah. Jadi kalau sudah susah diajak salat,
Diri kita ini susah diajak salat, apalagi salat berjamaah. Sudah sulit diajak untuk ngaji, sudah sulit diajak untuk silaturahim. Salah satu yang harus kita evaluasi, jangan-jangan yang kita makan ini ada yang tidak jelas. Tidak jelasnya dekat kepada haram misalkan. Perilaku waro ini membuat seseorang selalu hati-hati dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan dasar, sandang, pangan, dan lain sebagainya. Sifat hati-hati ini jamaah subuh yang Allah muliakan memungkinkan dirinya terhindar dari sifat rakus, sikap iri, dan sebagainya. Sehingga dia mencoba menjauhkan aktivitas hidupnya dari melanggar hukum syariat, hukum agama. Ini hal yang saya ingin menyebutkan sangat jarang. Di tengah upaya meningkatkan produktivitas, memperbesar penghasilan dan lain sebagainya, cenderung biasanya kehati-hatian dalam urusan mencari nafkah itu menjadi tidak lagi penting. Karena yaitu tadi tuntutan keadaan dan sebagainya. Jadi kalau ada orang yang makin hati-hati dengan apa yang dia makan, apa yang dia pakai, sebetulnya dia sedang sangat menyadari bahwa seluruh yang dia lakukan itu tidak cuma akan berdampak, tapi akan sulit dipertanggungjawabkan. Sangat sulit untuk dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali penjelasan tentang waro yang suka tidak suka memang susah untuk bisa diterapkan oleh kita. Tapi inilah cara serius untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan yang kemudian para ulama menyebutkan yaitu waro. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang. Jadi seorang muslim yang baik itu di antara cirinya tarkuhu ma la ya'ni. Dia bisa meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya enggak bermanfaat, tinggalkan saja. Kadang-kadang kan banyak hal yang justru tidak bermanfaat tapi dilakukan oleh banyak kita. Orang-orang waro itu hati-hati dan lain sebagainya. Kata Imam Al-Juwaini ini gurunya Imam Ghazali, posisi tertinggi seorang mukmin itu kan takwa. Takwa sendiri seperti bapak-bapak sering mendengar itu kan dibentuk dari 3 huruf yang masing-masing huruf punya makna. Dari huruf ta, dari huruf la, dari huruf wa. Jadi takwa itu dari 3 huruf itu. Dan huruf wa itu adalah waro, hati-hati. Karena itu jangan mimpi jadi orang bertakwa kalau hidup tidak hati-hati. Terutama setelah kita berkeluarga. Pastikan apa yang dikonsumsi, baik dimakan, diminum, dipakai oleh anak-anak kita berasal dari penghasilan yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Muntiasa manusubhat ulah aya. Udah pasti aja halalnya dan lain sebagainya. Pastikan halalnya. Artinya tiasa dipertanggungjawabkan. Cuma udang yang lain enggak. Karena uang penghasilan ini karena saya hidup di tengah kawan-kawan yang sekarang itu apa istilahnya ASN. Ini mungkin keresahan bapak-bapak mungkin sudah paham. Jadi tidak gelisah. Artinya tidak perlu nanya. Ada ASN yang ya sudah 5, 6, 7 tahun jadi ASN, masih muda karena makin rajin ngaji. Kemudian beliau nanya begini, Ustaz, kan gaji abdi teh dari APBN. Sementara APBN itu kan sumbernya dari pajak. Sementara pajak itu kan mengumpulkan dari semua. Tinu tempat dugem, dari tempat maksiat, dari judi, supaya kumpulkan. Tadi kumpulkan kemudian sekian untuk pajak, sekian untuk jalan mohon. Berarti kan tepugun penghasilan teh sumberna. Saya bilang kalau seperti itu nanti susah hidup. Pastikan
kakesangan, pastikan kemudian kita mendapatkan penghasilan itu karena pekerjaan yang kita lakukan. Sebab kalau sudut pandangnya seperti itu, Bapak yang Allah muliakan, nanti bahkan ketika kita beli daging ayam saja dari tukang sayur, jangan-jangan subhat, mang iya dipencitna kumaha, di mana tempat mencitna, sebabkan jadi sangat sulit. Dan agama secara fikih ya, bukan secara tasawuf, secara fikih agama tidak menganjurkan kita bersusah-susah untuk urusan seperti itu. Untuk urusan seperti itu agama tidak menganjurkan bersusah-susah. Kalau makan ya pastikan bismillah. Di antara makna bismillah itu kan membersihkan kotoran-kotoran baik zatnya maupun sumbernya yang tidak bisa kita lacak, kita pertanggungjawabkan. Yang harus bisa kita pertanggungjawabkan adalah tidak ada penghasilan, tidak ada yang kita berikan, terutama untuk keluarga, kecuali bisa kita pertanggungjawabkan. Itu pertanyaan itu muncul karena dia akhirnya kan tahu bahwa pajak itu kan ya sudah memang begitu mekanismenya. Yang harus dipastikan adalah dari kita. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW, ini sebenarnya hadis panjang. Dalam potongan hadisnya Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi berwasiat, kun wara'an takun a'badan nas, jadilah kalian orang-orang yang hati-hati, pasti kalian menjadi orang yang paling taat beribadah di antara semua manusia. Jaminannya kata Nabi SAW, orang yang waro hati-hati itu ibadahnya pasti akan menjadi yang paling taat, paling bagus. Kenapa? Karena hati-hati. Karena hati-hati dia khawatir betul ibadahnya akan terganggu. Sebab saya menggunakan pendekatan tentang haram Pak ya. Luqmatun minal haram. Kata Nabi kalau sekepal yang haram itu masuk ke dalam lambung kita, itu implikasinya kan 3. Ibadah tidak akan bisa nikmat. Nanti dalam perspektif tasawuf itu ada penjelasan 40 hari itu tidak akan bisa sekepal itu 40 hari ibadah tidak nikmat, doa tidak diijabah, bolak-balik doa hanya untuk itu saja tapi sudah berbulan-bulan bukannya diijabah, jadi makin jauh dan sebagainya. Yang ketiga langkah salah, sudah direncanakan demikian matang dan sebagainya gagal. Itu diantara indikator bahwa ada yang dikonsumsi yang haram. Cuma sekepal, lukmah itu begini dalam bahasa Arab itu Nabi itu lukmatun, sekepal sahwat. Bayangkan kalau beratus-ratus kepal aspal yang harusnya misalkan 3 ton jadi 2 ton. Kemudian kan banyak sekali yang seperti itu dilakukan. Makanya wajar kalau kemudian ibadah itu banyak yang tidak bisa menikmatinya, karena mungkin orang lupa bahwa untuk bisa menikmati ibadah harus dimulai dengan membersihkan diri. Bukankah salah satu syarat sahnya ibadah itu kan bersuci, wudu. Bersuci itu dimaknanya kan membersihkan diri. Untuk bisa ibadah itu dinikmati, ya yang dikonsumsi, yang dipakai seharusnya diupayakan sebersih mungkin supaya bisa dinikmati, supaya doa kemudian diijabah dan sebagainya. Kan banyak hal yang sama-sama lah bisa kita lihat di tengah negeri yang kita cintai ini. Sudah bolak-balik jutaan orang berdoa supaya misalkan didukung oleh Tuhan, si ia menang dan sebagainya. Seolah-olah tidak pernah didengar oleh Tuhan, tidak pernah didukung. Barangkali evaluasinya begitu. Jadi kalau mau Allah mendukung, Tuhan mendukung kita, ya hati-hati dengan gaya hidup kita, ucapan kita, terutama makanan dan pola hidup kita. Jangan-jangan itu yang seharusnya dievaluasi. Karena berbagai hal yang dievaluasi dari aspek saintifik mungkin mudah, tapi dari aspek kebersihan diri mungkin itu yang dilupakan banyak orang. Dan dalam kitab Madarijus Salikin, ini kebetulan ada di perpustakaan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengutip Ibrahim bin Adham, seorang tokoh tabi'in luar biasa. Al-wara'u taroka kullu syubuhatin wa taroka malayanika huwa taroka al-fadilat. Jadi kalau diterjemahkan kurang lebih waro itu adalah meninggalkan setiap perkara syubhat.
termasuk juga meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untukmu, dan yang dimaksud adalah perkara mubah yang berlebihan. Makan bersama dengan kawan-kawan itu halal. Tapi kalau sampai misalkan seharian full nepi ka poho keluarga lupa sebagainya, itu disebut dengan hal yang fadla, berlebihan. Mancing itu kan halal. Bapak yang senang mancing halal. Tapi kadang orang mancing 2 poe apa sebagainya. Kebetulan ke tempat saya itu kan daerah destinasi mancing. Itu luar biasa, itu orang bisa pokoknya asal akhir pekan, Jumat, Sabtu, Minggu bisa di sana Pak, di Cirata itu. Kuatan. Nggak tahu mungkin apa yang terjadi dengan anak istrinya, pokoknya mau orang akhir pekan mancing. Mancing itu halal. Tapi kalau berlebihan, jangan-jangan dia menjadi bukan cuma syubhat, bahkan bisa haram. Karena secara fikih seluruh aktivitas hidup kita itu tercover dalam 5 hukum. Disebutnya itu ahkamul khamsah. Secara fikih ini Bapak dapat pemahaman mudah ini. Katakanlah yang tengah ini namanya adalah mubah. Mubah itu berarti boleh. Al aslu fil asya al ibahah, itu kaidah usul fikihnya. Segala hal itu asalnya boleh. Kemudian ke sebelah kanan dari Bapak, ini dekat kepada mubah itu ya sunnah, dianjurkan. Nanti yang paling kanan itu namanya jadi wajib, diharuskan. Kemudian ke sebelah kirinya itu namanya jadi makruh, dibenci. Yang kesininya kemudian namanya haram, dilarang. Makan itu kan halal. Makan apapun asal yang tidak haram, makanannya kan halal. Tapi kalau kemudian Anda sedang lapar dan waktu sholat masih lama, makanan sudah terhidang, maka hukumnya sunnah. Makan dulu sajalah supaya nanti lebih tenang sholat. Kalau Anda sedang kelaparan dan kemudian makanannya ada sangat terbatas, sementara kemudian Anda harus melakukan banyak aktivitas yang membutuhkan tenaga sumber, makanya jadi wajib makan. Kalau Anda kemudian sudah makan, tos waret, kemudian tinggal makanan yang lain, kabita keneh padahal sudah kenyang, kemudian Anda makan, hukumnya makruh. Tos sarapan, kemudian keluar beli kupat tahu, ningali batagor hayang deui, ini hukumnya makruh. Kalau kemudian di sekitar Anda ada banyak orang yang belum makan dan Anda makan berlebihan, hukumnya haram. Nikah juga sama. Nikah hukumnya kan sunnah. Di sini hukumnya sunnah. Tapi kalau misalkan sudah nikah, anak istrinya juga oke-oke saja, kemudian pendak ilmu gelis yang nikah deui, jangan-jangan itu jadi makruh. Apalagi kemudian dibikin rekayasa supaya teka panggihan ku pamajikan, supaya teka panggihan kemudian anggaran bisa diulang-alik, itu mungkin jadi haram. Jadi yang sunnah saja bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Yang halal juga bisa jadi haram dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita seperti itulah kita di-cover oleh hukum fikih. Karenanya kemudian sama kayak pada ibu-ibu saya bilang, ngaji seperti ini, ibu-ibu itu kan rajin ngaji Pak. Ada yang tiap hari ngaji. Senin ke TSM, Selasa ke Masjid Agung. Ini ada ibu-ibu jadwalnya Senin ke TSM, Selasa ke Masjid Agung, Rabu misalkan kemana tuh, seminggu tuh full 5 hari itu jadwal. Saya bilang kalau ibu berangkat ngaji begitu, di rumahnya oke-oke saja, suaminya sarapannya enak, anak-anak terurus, ngaji itu jadi kebaikan, jadi sunnah dan sebagainya. Tapi kalau rek indit, bapak nama candahar cicing ngaji ya teh. Budak nama mah belum makan cicing, urusan ngaji. Begitu balik ka imah bapana setruk, budakna gering, haram ngaji. Tidak semua hukum itu tidak satu gitu. Karena ngaji seperti ini jadi wah imam wajib ngaji. Enggak juga. Ketika hujan lebat dan sebagainya, Nabi nyuruh bilang, tambahi kalimat adannya, sallu fi buyutikum. Diulang lagi kemarin kan ketika Covid luar biasa. Saya mendengar adan sambil nangis tuh, muadzinnya di Dubai itu, sallu fi buyutikum, salat di rumah masing-masing. Karena agama memang sumber agama itu maslahah mursalah. Masalah itu kebaikan. Kalau agama tidak memberikan kebaikan, berarti salah, tidak mungkin. Karena itu kebaikan pasti mendapatkan dukungan sangat kuat dalam beragama. Nah, itulah yang kemudian dilakukan oleh para ulama dengan istilah waro.
hati-hati, jangan-jangan yang kita lakukan ini nggak bermanfaat. Walaupun nampaknya seperti hal yang indah, manfaat. Ini urusannya dengan syariat dan lain sebagainya. Jangan-jangan tidak bermanfaat. Nah, keberanian melakukan evaluasi, ini manfaat atau tidak, itulah yang kemudian membuat kita naik level kesadaran kita. Oh iya, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Inilah yang disebut dengan perjalanan spiritual kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini ya materi warok yang pertama. Nanti kita sambung dalam pertemuan selanjutnya. Nanti mungkin ada momentum-momentum lain yang saya tidak menerangkan ini. Ada hal-hal lain yang mungkin penting disampaikan dan sebagainya. Tapi sementara kalau disimpulkan bahwa yang memuliakan warok itu hati-hati. Hati-hati. Dalam hidup kita harus hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati, berapa kali kita terjerembab. Untung masih kene dipercaya oleh Allah. Hirup kene dan lain sebagainya, terjerembab dan lain sebagainya. Dan biasanya semakin bertambah usia, secara umum nih, semakin bertambah pengetahuan, orang makin hati-hati hidupnya. Bukan sebaliknya, makin bertambah usia, makin sangenahna dan lain sebagainya. Itu yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, masukan, kita itu CF-nya. Sebenarnya banyak Pak, cuman waktu. Ya bolehlah 2-3 menit. Kalau masalah ini mah Pak, rame kalau dibahas. Jangan rame, jangan yang rame. Yang kira-kira memperkuat. Yang saya sampaikan adalah ini sarana bagi saya untuk ngajak sasarangan melakukan perjalanan menuju Tuhan. Jadi bukan sedang mengajarkan saya, sedang ngajak yuk sasarangan dari tobat kita yang kita perbaiki komitmennya. Sekarang ayo perbaiki, karena kalau dari aspek usia, udah ablige terus gaduh incu, jadi wajar kalau disebut geskolot dan sebagainya. Barangkali itu ya Bapak yang Allah muliakan. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita sambung dalam episode selanjutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dalam menjalani aktivitas keseharian. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.